Oke. Ini tahap-tahap hygiene dan sanitasi ya. Jadi pre-rinse ya atau tahap awal. Tujuannya untuk menghilangkan tanah dan sisa makanan dengan cara mengerik ya atau membilas dengan air menyedot kotoran. Pembersihan tujuannya untuk menghilangkan tanah, misalnya sisa makanan dengan cara mekanis ya, menggunakan air dan deterjen. Pembilasan tadi ya, menggunakan air mengalir. Desinfeksi. Nah, apa beda desinfeksi sama sterilisasi? Apa? Desinfeksi ini biasanya untuk permukaan ya, kalau sterilisasi biasanya untuk keseluruhan ya, steril sampai ke dalam-dalamnya. Menggunakan bahan kimia ya, pembilasan. Jadi kalau drying tujuannya supaya tidak ada genangan air ya, yang menjadi tempat pertumbuhan mikroorganisme ya. Menggunakan evaporator atau menggunakan lap yang bersih. Ini adalah 8 kunci SSOP ya. Keamanan air, kebersihan permukaan yang kontak dengan makanan ya. Misalnya kita menggunakan mejanya harus yang tidak menyerap air. Jadi jangan pakai kayu yang menyerap air misalnya, tapi dialasi dengan bahan yang tidak menyerap air. Misalnya pakai apa yang papan mika misalnya atau pakai granit gitu ya, dipasang di atas mejanya gitu ya, pakai dilapisi kaca seperti itu ya, jadi yang tidak menyerap air. Pencegahan kontaminasi silang, lalu kebersihan pekerja, lalu pencegahan atau perlindungan dari adulterasi, lalu ada pelabelan, ada penyimpanan tempat, pengendalian kesehatan karyawan, dan yang terakhir pemberantasan hama. Ya, ini keamanan air ya sudah sering kali diulang-ulang ya tadi, air yang digunakan air yang terjamin. Kebersihannya, kalau menggunakan air sumur, air sumurnya harus memenuhi kriteria air bersih, tidak berwarna dan tidak berbau, lalu rutin dicek lab ya setiap 6 bulan sekali misalnya. Kalau pakai air pump tetap harus diminta hasil uji labnya ke pumpnya. Kebersihan dengan permukaan kontak dengan makanan ya. Jadi bagaimana sanitasinya, frekuensi pembersihannya, siapa yang bertanggung jawab, itu harus ada dokumennya. Nih, bagaimana menghindarkan produk dari kontaminasi silang ya. Jadi misalnya pekerja dan bahan mentahnya urutan lokasi di pekerjaan di tempat produksi harus jelas gitu ya, bahan masuk, proses, bahan keluar harus sesuai urutan. Boleh tidaknya pekerja kunjungin unit yang lain ya, jadi misalnya saling lihat-lihatan, saling ngobrol seperti itu ya, itu kan menyebabkan kontaminasi silang ya. Kebersihan karyawan ya, jadi tersedia fasilitas cuci tangan ya, lalu toilet ya. Jadi tersedia prosedur penjadwalan dan petugas kebersihan ya, lalu tersedia juga jenis pembersih yang digunakan ya. Jadi ada checklistnya lagi nanti, ada checklistnya untuk proses pembersihan. Ini untuk mencegah ya tercampurnya bahan non pangan ke dalam produk pangan. Ya ini maksudnya bahan toksik ya. Misalnya kalian di mana menyimpan bahan sanitasi misalnya untuk ngepel lantai, di mana naruhnya ya, jangan berkontak dengan bahan baku untuk produksi. Pelabelan dan penyimpanan yang tepat ya. Jadi tata cara dan jenis pelabelan yang diterapkan ya. Jadi ada label bahan-bahan kimianya ya untuk produksi maupun pembersihan ya. Lalu fumigasi, pelabelan dan penyimpanan dapat digolongkan berdasarkan jenis bahannya. Lalu pengendalian kesehatan karyawan. Jadi harus rutin dicek up karyawannya. Bukan mahal, nggak apa-apa, bukan nggak perlu yang mahal kan ada ke puskesmas seperti itu ya, jadi harus sering kontrol karyawannya.
Ya, jadi ketika karyawan ada tindakan-tindakan ketika karyawan misalnya tiba-tiba sakit, misalnya apa yang kita lakukan? Apakah istirahat di lokasi atau disuruh pulang atau bagaimana gitu, ada SOP-nya ya. Jadi bagaimana cara pelaporan ketika karyawan sakit, ketika karyawan dalam proses pengobatan ya, atau misalnya terjadi kecelakaan kerja seperti apa yang harus kita lakukan, itu harus ada dokumentasinya. Lalu pemberantasan hama tadi ini. Ya itu kan saya bilang ya, tikus sama lalat aja terus. Cicak nggak pernah dijadikan perhatian. Padahal itu juga hama seperti itu ya. Jadi harus tersedia untuk kita memberantas hama. Nih 10 menit lagi habis, dah habis. Ya, jadi kebersihan penyimpanannya terjelas, fumigasinya terjadwal, lalu pemasangan perangkap tikus ya. Hama dan penyakit diukur melalui perkiraan habitat dan tempat tumbuhnya ya. Jadi misalnya tersedia ada kotoran seperti itu, ada alang-alang, ya alang-alang kan tempat bersembunyinya hewan-hewan seperti itu ya. Jadi nggak boleh dibiarkan tumbuh ya. Pengendalian faktor luar ya. Pencegahan tempat baru untuk hama tikus. Nih ada tikus tuh jenis-jenisnya banyak-banyak ya. Jadi ada tikus rumah, ada tikus got gitu ya. Nah, jadi kita identifikasi keberadaannya, dia mungkin di mana ya. Misalnya tiba-tiba ada lubang gitu atau ada bau tikusnya gitu ya, berarti kan dia berada di sekitar lokasi produksi ya. Jadi harus tahu. Kalau lalat nih juga ada lalat rumah, ada lalat hijau ya, ada hijau dan biru bahkan ya. Nah, jadi ini dia merupakan pembawa penyakit ya. Jadi jangan sampai tersedia nampak kelihatan ada di tempat produksi. Ya, kecoa juga bagaimana kita supaya dia tidak ada. Ya. Oke, itu dia tadi mengenai GMP dan SSOP. Untuk lengkapnya nanti kita akan ketemu lagi 2 minggu lagi ya untuk membahas masalah dokumen GMP dan SSOP. Oke. Sampai di sini ada yang mau ditanya? We still have 8 minutes. Dah, nggak ada yang mau ditanya? Udah paham atau tambah bingung? Kira-kira dapat hal baru nggak dari kuliah kita ini 1 jam ini? Atau jangan-jangan itu udah tahu Bu, oh, bagus kalau udah paham. Oke, bagaimana? Dapat hal baru Bu. Apa yang baru? Seperti urutan halal yang tadi Bu. Mendapatkan izin edaran halal iya, tadi. iya. Ya karena itu memang jarang dibahas ya. Tapi kalau masalah sanitasi dan lain-lainnya itu udah biasa ya, udah umum ya. Dan kalau dari tadi kita lihat ya masalah dokumentasi itu ya sebenarnya nggak sulit ya asal dikerjakan gitu kan ya. Nah makanya nanti kita cek lagi dokumen apa yang perlu kita siapkan untuk kita menyiapkan izin edar ya. Jadi nanti kita bentuk kelompoknya, 1 kelas 5 aja ya kemarin 7. Kita bentuk kelompoknya, nanti kita pilih produknya, kita buat dokumennya, kita buat apa tadi kemasannya, semuanya. Jadi kalian tinggal produksi nanti ya bersama tim. Tinggal dilanjutkan kalau mau. Not responding. Tutup. Sama aja.
Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Kalau saya sih seneng ya, ngebayang-bayanginnya gitu. Oh ternyata ini loh tahapan yang harus kita lewati kalau kita mau produksi, seperti itu kan ya. Apalagi kita, di THP ini banyak banget gitu barang-barang yang bisa kita produksi sebenarnya gitu kan, tapi kita nggak tahu bagaimana, yang harus kita lakukan tahapannya untuk supaya bisa komersil seperti itu ya. Nah, oke, ada yang mau ditanyakan lagi? Nggak ada? Kalau tidak ada, sebelum saya tutup ini masih ada 4 menit lagi ya, kita manfaatkan semaksimal mungkin. Nanti silahkan dikumpulkan lagi kelompoknya, satu kelas buat 5 kelompok. Catat ya, buat 5 kelompok, nanti kita diskusi lagi 2 minggu, menjelang 2 minggu ini harus sudah ada kelompoknya dan kalian boleh diskusi mengenai produk yang sekiranya mau kalian buat dokumennya. Ya, kalian boleh pikirkan produknya produk apa. Buat aja beberapa alternatif, nanti kita diskusikan lagi 2 minggu lagi. Ya. Oke, ada pertanyaan? Bisa ya kalau buat kelompok aja mah ya? Iya Bu, bisa Bu. Udah 5 ya, 5 kelompok aja satu kelas, jadi ada 10. Yang kemarin ada 14 banyak kan. Oke, nggak ada pertanyaan lagi ya? Gampang ya? Oke, kalau tidak ada, saya rasa itu saja perkuliahan kita hari ini. Jangan lupa absennya ya. Sudah isi semua ya, apalagi yang pagi tadi. Ya. Oke, itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.